Puji Tuhan, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara sekalian yang ada di rumah. Saya yakin dan percaya bahwa kita selalu mengucap syukur dalam segala hal sampai saat ini. Dan saat ini saya akan membagikan kebenaran firman Allah bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam Efesus pasal yang kelima, ayat 15 sampai ayat yang ke-16 saya bacakan bagi kita semua. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu perhatikan bahwa firman Allah berkata, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi harus seperti orang arif. Kita tahu orang bebal adalah orang yang sudah tahu firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, tetapi tidak mau melakukan. Berbeda dengan orang yang arif atau orang yang bijaksana. Dia membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, dan melakukannya. Nah, oleh sebab itu, melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini, kita diingatkan untuk mempergunakan waktu yang ada. Kita tahu bahwa akibat daripada dosa, sehingga hidup manusia itu dibatasi oleh waktu. Dan kita tahu hanya ada dua hal yang tidak dapat dihentikan atau dibatasi oleh manusia. Yang pertama adalah waktu, dan yang kedua adalah perubahan. Nah, oleh sebab itu kita sudah berada di tahun 2020 dan waktu berjalan terus semakin cepat. Kita tidak tahu kapan waktu Tuhan akan datang, tetapi firman Allah sudah katakan berjaga-jaga dan berdoa. Oleh sebab itu saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa mengapa kita harus mempergunakan waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Yang pertama adalah bahwa pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Memang firman Allah berkata bahwa dunia sedang menuju kepada kehancuran. Dunia tidak akan semakin membaik. Kita tahu bahwa di mana-mana kejahatan semakin merajalela. Bukan hanya saja kejahatan dalam hal jasmani, tetapi dalam hal rohani, pengajaran-pengajaran sesat, pengajaran-pengajaran yang tidak berdasarkan Alkitabiah, yang coba-coba menggugurkan iman percaya kita. Nah, oleh sebab itu dikatakan bahwa pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu, mari kita mempergunakan waktu ini dengan sebaik-baik mungkin. Jangan kita hanya memikirkan, mementingkan hal-hal jasmani. Hal-hal jasmani ini tidak akan pernah puas. Bapak Ibu mau kasih makan bagaimanapun caranya, kebutuhan jasmani ini sangat banyak sekali dan tidak pernah puas. Oleh sebab itu, mari di waktu-waktu ini kita mempergunakan dengan sebaik-baik mungkin. Karena kita tahu bahwa dunia semakin hari semakin tidak menentu. Di manakah kita mencari pertolongan? Hanya kepada Tuhan. Dan firman Allah berkata bahwa pertolonganku datangnya hanya daripada Tuhan. Nah, kalau kita bandingkan dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang pertama, di situ dia berkata bahwa tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ini sudah ditulis dalam firman Tuhan. Makanya jangan kaget kalau ada banyak pengajaran-pengajaran sesat, pengajaran-pengajaran yang tidak berdasarkan firman Allah atau Alkitabiah, yang kadang-kadang datang kepada kita lewat apapun, media sosial, media massa, maupun tulisan-tulisan yang diperlihatkan, yang diperhadapkan kepada kita. Kita tahu bahwa itu sudah dinyatakan dalam firman Tuhan. Hanya mari kita lebih bijak lagi dalam mempergunakan waktu yang ada. Tuhan sudah memberikan waktu.
Kita ajak anak-anak kita, istri kita, suami, keluarga untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan membaca, merenungkan firman Tuhan. Karena firman Allah berkata dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8, dia berkata begini, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Ini janji kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, dengan waktu yang diberikan kepada kita, mungkin kita tidak dapat berkumpul bersama-sama dengan saudara seiman dalam gereja, tetapi kita diizinkan hanya dapat berkumpul di rumah beserta anak, istri, keluarga besar. Mari kita ajak keluarga besar kita untuk lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Mungkin kita ajak baca firman, kita berdoa, karena Tuhan tidak dapat dibatasi dengan ruang dan waktu. Kapan saja kita mau bersekutu, Tuhan pasti selalu ada dan Tuhan pasti selalu hadir. Yang kedua, bagaimana kita mempergunakan waktu dengan sebaik-baik mungkin? Kolose pasal 4 ayat yang ke-15, firman Allah berkata, Kolose pasal 4 ayat yang ke-5 maksud saya, firman Tuhan berkata begini, "Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada." Kembali lagi dikatakan bahwa hiduplah dengan penuh hikmat. Jadi bagaimana kita mempergunakan waktu yang sudah diberikan bagi kita sampai saat ini? Hiduplah dengan penuh hikmat. Orang yang arif sudah pasti orang yang berhikmat, dan hikmat itu datangnya hanya daripada Tuhan. Oleh sebab itu saya percaya ketika Bapak Ibu melakukan kedua hal ini, yang pertama, mengapa kita harus mempergunakan waktu? Karena kita tahu bahwa hari-hari ini adalah jahat, bahkan ada roh-roh penyesat yang dapat menyesatkan, yang menggugurkan iman kita sehingga banyak orang yang sudah mulai murtad. Dan yang kedua, bagaimana kita mempergunakan waktu yang ada? Kita harus hidup bijaksana dan hidup dengan penuh hikmat yang daripada Tuhan. Maka saya yakin dan percaya perjalanan kekristenan kita dalam kita mengiring akan Tuhan akan selalu dijaga, dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Inilah firman Tuhan yang singkat, yang kiranya dapat memberikan kekuatan, bahkan dapat memberikan kita pengertian agar supaya kita dapat mempergunakan waktu-waktu yang ada, yang Tuhan sudah berikan bagi kita dimanapun kita berada. Mari kita mempergunakan waktu yang sudah semakin hari semakin singkat ini dengan baik dan benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.